Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas di pertemuan kelima kali ini, yaitu materi kelima untuk mata kuliah pemilihan bahan dan proses. Di sini materi yang kita angkat yaitu adalah tentang material terhadap faktor ekonomi dan lingkungan. Ini dampak lingkungan terhadap material ataupun di sini di slide berikutnya ada tentang over exploitation. Di sini dijelaskan bahwa hubungan antara manusia dan lingkungan sangatlah erat karena setiap aktivitas manusia memberikan impact atau dampak balik secara langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan di sekitarnya. Dan begitu juga sebaliknya, lingkungan sekitar akan dapat memberikan impact terhadap aktivitas manusia. Sebagai contoh adalah eksploitasi yang berlebihan pada satu daerah tertentu sehingga menyebabkan longsor, atau penggunaan freon pada air conditioning tertentu sehingga dapat menyebabkan efek rumah kaca atau penipisan lapisan ozon. Dan atau juga misalnya penggunaan material tertentu pada kemasan tertentu sehingga mengakibatkan sisa-sisa dari material itu sehingga tidak dapat terurai bahkan sampai ratusan tahun, bahkan sampai selamanya. Nah, begitu juga dengan sebaliknya. Di sini ada juga impact lingkungan yang berubah akibat dari ulah manusia. Di sebelah kiri itu dapat kita lihat itu penambangan yang berlebihan. Penambangan yang berlebihan aluminium ini contohnya di Papua, sehingga menyebabkan perubahan lingkungan di sekitarnya. Kemudian di sebelah kanan itu ada juga di gambar yang nomor 2 itu ada lumpur lapindo. Ini adalah akibat perencanaan yang tidak benar atau tidak matang sehingga over exploitation gas alam sehingga berbarengan dengan pada saat terjadinya gempa bumi atau retakan sehingga mengakibatkan lumpur yang dari kerak bumi keluar ke permukaan bumi. Atau faktor yang lainnya atau contoh yang lainnya misalnya ada di Ukraina sebagai lokasi radiasi nuklir dan ledakan dari pertambangan di satu daerah tertentu. Nah, ini menunjukkan bahwa lingkungan memberikan respon pada setiap aktivitas manusia. Jadi manusia melakukan apa saja, lingkungan memberikan respon secara langsung, baik aktif maupun pasif, baik langsung maupun tidak langsung terhadap manusia itu sendiri. Nah, di sini mengenai global population growth, di sini menunjukkan bahwa saat ini populasi dunia meningkat secara eksponensial. Meningkat pula kebutuhan manusia terhadap konsumsi dari materialnya tersebut. Sebagai contoh, saat ini di Amerika Serikat misalnya, konsumsi material saat seseorang ini bisa mencapai dengan 10 ton per orang per tahun. Nah, ini nilai yang sangat besar ya. 10 ton per orang. Jadi banyak sekali yang terbuang dari hasil material dari penggunaannya. Peningkatan konsumsi per orangnya ini berbanding terbalik dengan sumber daya yang tersedia yang sangat terbatas di permukaan bumi kita atau yang dihasilkan oleh manusia itu sendiri. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa pada 750 tahun pertama dan kedua dia mengalami kenaikan populasi yang masih linear. Sekitar 1800 atau di abad ke-19 ini meningkat secara eksponensial, bahkan meningkat sampai hampir dari angka 2000 sampai ke tingkat 8000. Ini bisa mencapai tingkatan sampai 6000 juta atau 6 miliar populasi manusia secara peningkatan. Nah, pada gambar kedua sebelah kanan itu terlihat populasi tertinggi untuk 25 negara. Di sini dapat dilihat bahwa Cina dan India ini menyumbang hampir sampai dengan 37% total populasi dunia. Cina dan India. Sehingga mengakibatkan konsumsi material atau konsumsi dari kebutuhan manusia itu sendiri meningkat secara cepat. Tetapi pada saat COVID melanda di seluruh dunia sehingga mengalami resesi perekonomian. Jadi perekonomian mengalami penurunan itu justru kesebalikannya, yaitu produksi di semua manufaktur, produksi di semua lini itu mengalami penurunan. Sehingga konsumsi material yang rendah ini juga menjadi permasalahan terhadap rendahnya pergerakan dan perputaran barang atau material tersebut. Jadi pada saat menaik secara signifikan atau secara eksponensial ini bermasalah dan terjadi penurunan juga menjadi sebuah masalah yang sangat serius. Macam-macam material yang terurai
dengan waktunya. Ini di beberapa pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan. Menunjukkan tingkat dekomposisi berbagai material dan bahkan material yang bahkan dikategorikan tidak dapat terurai sama sekali. Di sini bisa dilihat ada kata never untuk material styrofoam. Ini harus menjadi perhatian dari kita, dari ilmu atau teknik mesin. Menggunakan material itu harus secara benar, jangan sampai ada produk yang reject ataupun NG, sehingga material tersebut tidak terbuang secara percuma, yang bahkan tidak dapat terurai sama sekali. Pada saat ini, bumi kita, dunia kita saat ini tidak akan langsung merasakan akibatnya, tetapi yang akan merasakan akibatnya adalah generasi ke depan, yaitu anak ataupun cucu dari kita sendiri. Sangat disayangkan sekali jika generasi mendatang itu dipenuhi dengan sampah-sampah yang hasil dari penggunaan kita saat ini. Seperti kita ketahui, untuk menanggulangi hal tersebut, kita biasanya menggunakan istilah itu dengan 3R. Itu yaitu ada reuse atau menggunakan kembali, ada recycle, dia di recycle ulang ataupun reduce. Penjelasan secara singkat yaitu reuse adalah menggunakan kembali material atau produk yang kita gunakan sehingga dapat digunakan secara berulang kali. Maka hindarilah material-material yang hanya menggunakan satu kali penggunaan dari material itu, harap dihindari. Contohnya misalnya ada produk-produk yang disposable, sekali pakai buang, sekali pakai buang, harusnya bisa digunakan secara berulang kali. Dan kedua adalah recycle. Apabila material tersebut hanya digunakan satu kali, itu boleh saja asal mudah terurai atau dapat didaur ulang, sehingga siklus material tersebut tidak berhenti setelah pemakaian satu kali saja. Dan yang ketiga adalah reduce atau mengurangi. Apabila menggunakan produk, itu misalnya produk tersebut tidak dapat di reuse maupun di recycle, maka dari itu kita setidaknya harus mengurangi penggunaan material tersebut. Atau jika kita tidak bisa mengurangi, maka lakukan dengan substitusi. Diganti itu dengan material lain yang memiliki manfaat dan fungsi yang sama. Reduce di sini juga dapat mengurangi penggunaan material bukan hanya dari material produknya, tetapi juga konsumsi energi yang tinggi dalam pembuatan atau produksi produk tersebut. Semakin banyak energi yang digunakan pada saat pembuatan produk tersebut, maka semakin tinggi pula impact terhadap lingkungannya. Oke, di sini kita ada tugas untuk pertemuan 5, di mana tugas pertemuan 5 ini adalah melakukan perbandingan. Di sini ada 5 jenis material, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Perbandingan dari 5 jenis material tersebut dengan kolom berikutnya yaitu embodied energy, satuannya adalah megajoule per kilogram, dan annual global consumption atau konsumsi secara global tahunan ya. Nah, di sini yang harus kalian kerjakan yaitu adalah silakan buat analisis sebanyak 3 buah analisis. Yang pertama, lakukan analisis kondisi yang mana dari 5 material ini yang memiliki atau menyumbang konsumsi energi paling tinggi, energi tertinggi. Yang kedua, jika dikurangi atau diturunkan 5%, ya, dikurangi 5% dari total konsumsi tahunannya, mana yang menghemat konsumsi energi tertinggi. Tertinggi ya. Ini yang, nah sedangkan yang ketiga sama, ininya jika turun 5%, maka mana konsumsi energi terendah. Jadi hanya buatlah 3 analisis ini menggunakan perhitungan atau menggunakan dilengkapi secara misalnya grafik atau secara perhitungan ataupun narasi. Juga di nomor 2 ini misalnya mana konsumsi energi yang paling tinggi atau mengalami penurunan paling tinggi. Sedangkan nomor 3 selain konsumsi energi terendah dan mengalami penurunan paling rendah, penurunan energi ya paling rendah. Berikutnya adalah konsumsi material consumption, yaitu dapat meningkat secara linear tadi dengan penambahan yang konstan atau juga dapat meningkat secara eksponensial sesuai dengan populasi, peningkatan populasi penduduknya. Dapat dikategorikan sebagai hal yang baik maupun hal yang buruk. Terlihat dari jika kita contohkan misalnya yang baiknya ini adalah penggunaan material banyak sehingga lapangan pekerjaan jadi semakin meningkat, tetapi efek negatifnya yaitu eksploitasi material menjadi berlebihan, terutama untuk material dari alam akan mengalami cepat habis jika dilakukan konsumsi secara terus-menerus dan secara eksponensial. Sehingga yang tadinya diprediksikan
bertahan sampai 30 tahun, ternyata baru 5 tahun sudah habis. Selanjutnya, slide yang berikutnya di grafik ini menunjukkan secara global penggunaan menggunakan skala logaritmik 10 billion di sini atau 10 miliar ton per tahun. Di grafik tertulis 10 pangkat 10 ya, berarti 10 produksi dari oil and coal atau bahan bakar minyak atau bahan bakar hidrokarbon dengan coal atau batu bara. Selanjutnya untuk yang kategori yang kedua, metal di sini didominasi oleh steel. Steel ini masih banyak yang digunakan karena dianggap sebagai material yang serbaguna ya, karena dapat digabung dengan material yang lain atau misalnya dapat kemudahan untuk dibentuk atau menggunakan energi yang sangat rendah, ataupun juga dengan biaya yang rendah dan ketersediaan yang melimpah di pasaran. Pada bagian polimer, bagian ketiga, kita lihat bahwa 50 tahun sebelumnya masihlah sangat rendah penggunaan polimer, tetapi pada saat ini bisa kita lihat untuk polyethylene atau PE, polyvinyl chloride PVC, polipropilen PP ataupun polyethylene terephthalate itu PET. Itu bahkan sampai saat ini penggunaannya itu melebihi metal lain kecuali steel. Aluminium, copper, zinc, timbal, nikel dan lain-lain itu bahkan lebih tinggi material logam yang lain. Ya, selanjutnya dominasi dari konsumsi material secara global itu sebanyak 84% itu oleh keramik, di mana keramiknya ini didominasi oleh konkrit atau beton. Selain konkrit juga bisa juga dikategorikan dalam keramik yaitu aspal dan juga gelas. Hal menarik lainnya yaitu ada material kayu dan konsumsinya pada dunia konstruksi itu melebihi pada steel. Di sini bisa lihat bahwa didominasi naturalnya itu kayu itu 9%, di mana konstruksi yang tadinya menggunakan steel masih banyak yang menggunakan material kayu. Di antaranya karena faktor manusia yang menganggap bahwa estetika dari kayu itu lebih baik, kemudian dari masanya yang lebih ringan. Dominasi yang lainnya yaitu penggunaan titanium yang saat ini digunakan untuk penggunaan pesawat ruang angkasa, alat medis, sendi buatan, alat-alat medis pada implan gigi, perhiasan, alat elektronik, produk teknologi tinggi lainnya ataupun produk militer yang lainnya. Sedangkan yang lainnya didominasi polimer itu hanya sangat sedikit, hanya 1%. Ya, untuk yang selanjutnya ini abundance of element atau unsur-unsur yang melimpah di alam. 3 kategori utama yaitu yang pertama ada crust atau di kerak bumi atau di tanah ya. Yang kedua itu di lautan atau di samudra, yang ketiga adalah di atmosfer. Untuk yang di satu di crust dan di ocean itu didominasi oleh oksigen 47% dan 85%. Ini bisa kita lihat bahwa oksigen sebagai sumber kehidupan itu di tanah dan di laut itu masih didominasi. Ini masih berbeda dengan nitrogen yang mendominasi untuk di atmosfer, yang mana oksigen hanya 19%-nya saja. Di bagian bawah itu tertulis bahwa total dari tiganya itu baik itu crust, ocean maupun atmosfer didefinisikan dalam 3 total massa yang berbeda, di mana kalau untuk yang kerak bumi atau di tanah itu satuannya adalah 3 kali 10 pangkat 21 kg per kedalaman 1 km. Sedangkan untuk massa di samudra atau di laut yaitu 10 pangkat 20 kg dan untuk di atmosfer adalah 5 kali 10 pangkat 18 kg. Tabel berikut merupakan perbandingan harga relatif jika sini yang dijadikan acuan adalah mild steel. Bisa dilihat kita di mild steel di sini nilainya adalah 100 pada saat dibuatnya tabel ini pada tahun 2011 steel ini seharga $500 per ton. Maka apabila harga polyvinyl chloride punya 300 berarti harga perbandingannya relatifnya adalah 3 kalinya dari $500. Nah, di sini tabel di sini menunjukkan bahwa yang paling mahal saat ini adalah platinum. Platinum itu bernilai senilai dengan 12 juta perbandingan dengan mild steel yang tadi. Sedangkan yang paling rendah di sini bisa kita lihat adalah batu bara dan semen dengan nilai 1/5 dari mild steel. Tetapi untuk COVID saat ini biasanya pada saat COVID saat ini permintaan material itu sangat rendah sehingga harga-harga menjadi semakin turun. Tetapi berbanding terbalik dengan harga emas di sini. Pada saat ini harga emas itu mencapai 2 kali lipatnya untuk saat ini. Yang biasanya di Indonesia sekitar 500 ribuan sekarang bisa nyampai 1 jutaan. Oke, slide berikutnya ini tentang energi consumption. Walaupun topik bahasan mengenai material, namun tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan energi yang ada di dunia. Penggunaan energi biasanya digunakan untuk pembuatan material, manufaktur atau proses produksinya, penggunaan kesehariannya, ataupun zat sisa yang telah digunakan. Dalam satuan SI atau standar internasional, satuan energi biasanya kita kenal dengan satuan joule. Atau karena joule ini nilainya sangat kecil,
biasanya digunakan dengan kilojoule, megajoule, ataupun gigajoule. Di sini sebelah kiri ya, EJ atau exajoule. Ini exajoule di sini 10 pangkat 18. Nah, di sebelah kanan ini adalah daya atau energi yang dihasilkan dalam satuan kilowatt hours. Watt itu adalah joule per second atau joule per detik. Sama seperti yang joule tadi, kita gunakan watt itu bisa menjadi kilowatt, megawatt, ataupun gigawatt. Sedangkan untuk satuan energi dalam kehidupan sehari-hari yang sebelah kanan itu kita kenal dengan kilowatt hour. 1 kilowatt dalam 1 jam berarti adalah 1 jam 3600 detik. Maka ekuivalen dengan jika 1 kilowatt hours itu sama dengan 3,6 megajoule. Oke, di bagian tengah kita dapat lihat bahwa sumber energi ini dibagi menjadi 4 bagian. Ada energi fosil, ada energi solar, lunar, dan nuklir. Di mana energi fosil yaitu energi menggunakan hidrokarbon atau bahan bakar dari fosil. Di sini kita kenal ada oil, gas, dan coal atau batu bara. Terus kemudian solar atau dari matahari, di sini kita lihat dikategorikan dengan hydro atau air, wind atau angin, solar heat atau panas matahari, di sini ada gelombang, wave, gelombang laut, atau photovoltaic ya, atau PV yang kita kenal dengan PV. Sedangkan lunar atau dari memanfaatkan dari gravitasi bulan, sini menggunakan dari ombak tidal. Untuk yang nuklir, itu bisa kita dari nuklirnya sendiri ataupun dari geothermal, panas bumi. Ya, sebelah kanan itu adalah ada grafik. Kita ketahui sebelumnya tentang konsumsi energi yang tadi satuannya exajoule atau 10 pangkat 18 joule, maka grafik sebelah kiri yang dua ini ada grafik A itu menunjukkan bahwa total dari 86% yaitu dari coal, gas, dan oil itu menyumbang konsumsi energi terbesar. Nah, ini tiga-tiganya ironinya adalah energi yang tidak dapat diperbaharui. Sedangkan untuk yang sisanya itu 7%-nya itu terdiri dari hydro tadi atau air, angin, matahari, dan lainnya. Sedangkan 7% yang lainnya yaitu dari energi nuklir untuk saat ini. Energi tersebut digunakan untuk apa saja? Nah, di sebelah kanan atau di yang B itu kita lihat ada energi yang digunakan untuk sektor satu adalah transportasi sebanyak 32%, kemudian ada industri biasanya untuk memproduksi satu produk atau memproduksi satu barang material itu, atau yang ketiga adalah dari gedung-gedung atau rumah maupun gedung berkomersial. Biasanya yang pemanasan ya ruang pemanas atau heating, atau untuk ruang pendingin atau cooling, atau bisa juga untuk penggunaan lampu atau penggunaan lainnya, pompa air untuk distribusi yang lain. Untuk slide berikutnya di sini ada macam-macam energi atau jenis-jenis dari energi. Di sini dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu ada radiasi, itu yang dimanfaatkan energinya apa saja, kemudian thermal, electrical, mechanical, nuklir, dan chemical. Kita berangkat dari hukum fisika di mana energi tidak dapat diciptakan maupun tidak dapat dimusnahkan, hanya dapat mengubah dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Kemudian apa hubungannya energi ini dengan pembahasan kita pemilihan bahan dan proses. Nah, di sini sebagai contoh adalah thermal. Thermal di sini biasanya digunakan untuk, di sini ada keterangan low grade, high grade heat, di mana pada saat dibutuhkan energi yang tinggi itu menggunakan jenis material apa, di mana temperatur yang tinggi atau di high grade heat-nya itu menggunakan material-material dengan temperatur yang tinggi, biasanya pada combustion chamber di mesin atau pada pengecoran. Sedangkan untuk low grade-nya itu adalah material yang tahan dengan temperatur rendah, bahkan sampai di bawah 0 derajat Celcius, atau dikenal dengan cryogenic, yang biasanya kita gunakan misalnya untuk pengawetan makanan, alat-alat medis, dan lain-lain. Begitu juga dengan energi yang lain, misalnya untuk mechanical atau harus tahan terhadap gaya gesek atau terhadap gaya impact. Nuklir dia harus tahan terhadap tekanan, chemical harus tahan terhadap hubungan kimianya, radiasi berarti ada penghalang radiasi, material yang bisa memantulkan radiasi, atau electrical yang tidak menghantarkan arus listrik. Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah ketersediaan air dari muka bumi ini, di mana didominasi itu 98% itu oleh air laut, di mana yang kita gunakan sehari-hari itu hanya kurang dari 1%, hanya 0,8%. Ini memperlihatkan bahwa semakin ke sini ketersediaan air bersih menjadi semakin rendah.
Dan sisanya itu ada 2,2% yaitu berupa es dalam misalnya glasier di kutub utara maupun di kutub selatan. Seperti kita ketahui semua air mengalir ke laut, perlu dimanfaatkanlah secara maksimal dari penggunaan air laut tersebut. Penggunaan air dalam proses manufaktur menjadi sangat penting. Nah, hampir semua produk atau proses manufaktur itu membutuhkan air bersih ya, fresh water. Dari penggunaan fresh water ini yang sangat sedikit 0,8%, itu dari 0,8%-nya itu setidaknya ada 65% dari 0,8 ini digunakan untuk industri. Ini industrinya beragam ya, manufaktur, makanan, garmen dan lain-lain. Berarti sisanya manusia harus rebutan dengan industri ini, sisanya 35% dari 0,8%. Makanya pada saat penggunaannya harap biasanya menggunakan air secukupnya, menggunakan rasio air yang cukup rendah sehingga tidak adanya air yang terbuang secara percuma. Contoh-contoh pada saat proses industri menggunakan air bersih, contohnya misalnya pada saat pemrosesan steel misalnya digunakan untuk ekstraksi. Ekstraksi itu pemisahan ya, pemisahan material dari misalnya mineral dari perut bumi misalnya dipisah antara aluminium dengan timbal, dengan zinc, dan lain-lain. Terus yang kedua selain ekstraksi adalah misalnya lakukan pemisahan dari setelah dibawa ke atas dipisahkan yang tadinya ada gabungan dari campuran beberapa kemudian dipisah. Kemudian yang berikutnya adalah membersihkan dengan polutan yang lain, misalnya ada debu, ada tanah atau misalnya hal yang lain. 3 ya, pembersihan. Dan yang keempat adalah dilakukan untuk pendinginan. Nah, pendinginan di beberapa digunakan misalnya untuk proses heat treatment, untuk quenchingnya, sehingga untuk menghasilkan steel yang sesuai yang diharapkan, misalnya peningkatan hardness, peningkatan strength, ataupun peningkatan yang lainnya. Ya, di slide berikutnya di sini ada tentang life cycle dan emission. Ini sebagai contoh adalah case study-nya adalah mesin cuci ya. Di sini mesin cuci secara umum menggunakan analisis inventory diidentifikasi terhadap resources ya, sumber dan emission atau yang sisanya. Nah, di sini dibagi menjadi 4 siklus besar di mesin cuci, yang itu material production, produk manufaktur, product use, dan product disposal. Di mana material production adalah untuk membuat material-material penyusunnya secara utama. Nah, di sini ada input, ada in, itu adalah resources-nya, dan kemudian di sini emission-nya adalah out, yang sisanya, yang sisa hasil dari proses tersebut. Kemudian yang digunakannya itu digunakan untuk proses produk manufaktur, sehingga untuk membuat perakitan, membuat jadi sebuah produk yang utuh, di mana di dalamnya harus ada proses-proses yang lain, misalnya ada forming, molding, menggunakan material-material yang sudah diproduksi sebelumnya, sehingga yang in-nya tadi, kemudian yang ini yang tidak digunakan, yang out-nya. Kemudian yang digunakan tadi menggunakan yang produk yang sudah jadi, itu menggunakan air, menggunakan energi listrik, dan menggunakan misalnya deterjen. Baju tadi yang sudah diproses itu menghasilkan air yang telah terkontaminasi tadi dengan deterjen, kemudian heat yang rendah tadi. Kemudian hasil yang digunakannya itu meninggalkan zat sisa disposalnya, di mana telah tidak terpakai itu harus membutuhkan transport untuk pengangkutan pembuangan atau energi untuk pembongkaran. Nah, di mana setelahnya kemudian ada emisinya. Tadi ada material yang apakah bisa di-recycle ataupun dibuang ke tempat pembuangan sampah. Nah, dari yang tadi yang misalnya yang bisa digunakan, itu bisa digunakan kembali untuk material production yang dapat digunakan. Di sini juga ada hubungannya tadi karena penggunaan air dan menghasilkan air yang terkontaminasi. Ini menjadi semakin rendahnya air bersih ya, berkurangnya air bersih. Oke, gambar ini menunjukkan tentang hubungan antara satu produk yang di pertama yang tadi itu eco audit itu dengan desain. Nah, tahap di sini merupakan tahapan-tahapan pada saat mengakses energi pada material itu terhadap analisis lingkungannya. Misalnya di sini dibagi menjadi 5 kelompok besar, yaitu material, manufaktur, transport, use atau penggunaan, dan disposal atau yang sisa yang terbuang. Dimana pada saat material yang harus dipikirkan hubungannya yaitu tentang minimasi massa ataupun meminimalkan jumlah dari partnya. Atau yang kedua adalah embodied energy atau energi yang digunakan untuk membuat material tersebut, dan juga adalah emisi dari material tersebut. Ini ada karbon atau yang dihasilkan dari proses tersebut. Sedangkan untuk manufaktur adalah mengefisiensikan atau meminimalkan proses dari energi tersebut, minimalkan dari proses emisi dari CO2-nya. Sedangkan untuk transport adalah semakin ringan berarti transportnya menjadi semakin cepat. Semakin ringan pula berarti pemindahannya atau movingnya menjadi semakin cepat.
dan meminimalkan jaraknya. Diusahakan kalau dari tempat produksi ke tempat pengiriman itu jangan terlalu jauh karena memberatkan dari biaya transportasi. Atau di sini yang ketiga adalah energi yang digunakan untuk transportasinya. Maksudnya energinya adalah bahan bakar yang digunakan untuk bagi sarana transportasi, apakah menggunakan darat, laut maupun udara. Yang berikutnya adalah use atau penggunaan. Di sini ada misalnya meminimalkan massa, semakin rendah atau semakin sedikit yang digunakan, semakin bagus. Kemudian jangan sampai energi panas yang terbuang secara percuma maupun listrik yang terbuang secara percuma. Ini maksudnya adalah apabila penggunaannya tidak digunakan, harap diputus aliran listriknya misalnya. Atau misalnya tidak dapat digunakan, lebih baik dimatikan atau jangan sampai ada air atau listrik yang terbuang secara percuma. Kalau misalnya disposal, harap memilih material yang cocok, jangan sampai ada material-material yang berbahaya. Atau misalnya diusahakan memilih material yang sebisa mungkin yang dapat didaur ulang atau di recycle. Nah, ini sebagai contoh yang tadi perbandingan adalah material manufaktur, transportation, dan yang pertama adalah civil aircraft atau pesawat terbang transportation massal, di mana penggunaan pada saat energi penggunaannya menjadi semakin tinggi seiring dengan bertambahnya penggunaan sehari-hari. Berarti dapat dilihat bahwa penggunaan untuk bahan bakar sini yang semakin besar. Di mobil keluarga ini masih mendominasi untuk bahan bakar ya, bahan bakar atau energi yang digunakan pada saat penggunaan. Nah, pada saat refrigerator atau di kulkas, di sini penggunaan karena seperti yang kita tahu bahwa kulkas itu digunakan kan untuk sehari-hari ya, bahkan secara terus-menerus tidak dimatikan. Nah, ini penggunaannya daya energinya menjadi semakin tinggi dan materialnya pada saat pembuatan proses materialnya juga tinggi di sini. Berbeda dengan proses transportasi, pemindahan maupun manufaktur. Berbeda dengan yang berikutnya adalah untuk car park, untuk perparkiran massal di dalam department store. Nah, di sini bahkan pada saat penggunaannya itu hanya membutuhkan energi yang sangat sedikit sekali, mungkin hanya lampu saja atau misalnya untuk hal-hal lainnya. Sedangkan untuk material penyusunnya ini sangat besar sekali. Sedangkan untuk private house atau untuk bangunan-bangunan pribadi, di sini penggunaan sehari-hari memang sangat banyak di dalamnya. Ada untuk listrik, pendingin, pemanas, dan lain-lain. Sedangkan untuk materialnya juga membutuhkan biaya yang sangat besar atau energi yang sangat besar. Nah, yang berikutnya ini karpet. Penggunaannya ini misalnya untuk pencucian, untuk pembersihan ini sangat sedikit sekali energinya, sedangkan tapi untuk material penyusunnya ini membutuhkan energi yang sangat besar. Nah, di sini ada polimer recycling. Di sini ada beberapa simbol atau logo, tetapi hanya untuk polimer ya. Di sini bisa dilihat bahwa di bagian atas itu ada nomor 1 sampai nomor 7, di mana nomor satunya itu adalah simbol untuk polyethylene terephthalate. Kemudian nomor 2 untuk high density polyethylene, ketiga untuk PVC, polyvinyl chloride, nomor 4 untuk low density polyethylene, kemudian nomor 5 untuk polypropylen, nomor 6 untuk polystyren, dan 7 adalah untuk material termoplastik lainnya, tidak dikategorikan 1 sampai 6, bisa digunakan kategori 7. Sebagai contoh misalnya untuk ABS. Nah, di bagian yang bawah ini ada simbol yang berbeda, misalnya di sini PP-nya itu adalah polypropylen, di sini adalah 20-nya adalah 20%, di sini adalah TD-nya itu adalah talc powder, atau sedangkan yang sebelah kanannya ini adalah PC, polikarbonat, ABS, dan fiber, itu kombinasi dari ketiganya, yang di dalamnya terdiri dari 3 komponen utama ini. Kalau yang pertama ini adalah campuran, kalau yang ini dia adalah penambahan, dari hanya 20% penambahan, sisanya 80%-nya adalah polypropylen. Nah, berikutnya di sini ada tabel yang menunjukkan bahwa material dengan penggunaan utamanya dan untuk penggunaan tambahan dari hasil recycle. Contoh misalnya yang sebelah kiri metal biasanya digunakan contohnya untuk steel, untuk cast iron, dan lain-lain. Nah, hasil dari recycle-nya bisa digunakan untuk paper atau aluminium foil misalnya. Metal foil biasanya untuk packaging. Nah, biasanya tidak ada di sini not developed ya, tidak dikembangkan secara sengaja, misalnya untuk produksi massal dari pembuatan aluminium foil dari aluminium murni atau aluminium yang benar-benar dari bongkahan. Nah, biasanya itu memanfaatkan dari hasil recycle dari produk aluminium yang produk lainnya yang tidak digunakan. Begitu juga dengan yang lainnya, misalnya untuk polimer, di sini ada PET, HDPE, PP, PVC.
Nah, itu biasanya digunakan untuk campuran antara polimer dan elastomer, atau misalnya digunakan untuk ban ya, tires. Keramik dan gelas seperti kita ketahui kalau pecah jadi misalnya tidak dapat digunakan, akhirnya kita bisa digunakan untuk hal lainnya, misalnya untuk gelas lainnya yang bukan botol, misalnya hanya untuk pajangan, untuk variasi dan lain-lain. Begitu juga dengan material lainnya, itu misalnya cardboard atau kardus ya, kardus yang tidak terpakai itu bisa digunakan untuk hal-hal yang lainnya. Nah, untuk yang sini disebutkan bahwa terdapat adanya tantangan dan kesempatan. Nah, di sini sebelah kiri, di sini kita lihat di bagian ini adalah tantangan, yang di bagian kanannya adalah peluang. Nah, kita akan jelaskan. Misalnya di bagian kanan, di bagian kiri dulu, di sini tantangannya dari sini ada populasi, global warming, food crisis atau water crisis, di sini ada land resources dan terorisme dan national security. Adalah masalah-masalah yang muncul di masyarakat seperti kita ketahui dengan berhubungan dengan material tadi, market needed, sehingga material dan desainnya perlu melakukan yang namanya inovasi. Sehingga setelah dilakukan peluang tadi, sehingga muncul yang namanya produk baru atau yang redesign. Populasi di sini sudah dijelaskan di awal selama 80 tahun terakhir itu mengalami pelonjakan dari 2 miliar manusia sampai menjadi 6 miliar, bahkan sampai 6 miliar populasi manusia di dunia ini. Nah, semakin tingginya populasi, maka semakin tinggi pula konsumsi dari manusia atau populasi itu sendiri. Yang berikutnya, yang kedua adalah global warming atau climate change. Perubahan iklim. Saat ini manusia itu setidaknya lebih dari 6 juta ton, 6 juta ya, 6 juta ton karbon itu manusia memberikan kontribusi langsung dilempar ke atmosfer setiap tahunnya. 6 juta ton karbon setiap tahun. Yang mana yang awalnya itu sebelum revolusi industri itu hanya 270 ppm, sekarang menjadi 400 ppm. Di mana peningkatannya itu sampai 0,75 derajat Celcius. Sebagai perbandingan, misalnya jika kita tidak ada karbon sama sekali, itu bahkan dunia ini tetap mengalami penambahan panas, yaitu sebanyak 0,6 derajat Celcius per tahun. Kemudian, apa yang terjadi apabila kita mengalami penambahan sebanyak 2 derajat Celcius? 2 derajat Celcius akan mengakibatkan air es pada di benua Arktik itu semakin tinggi, tinggi permukaan laut semakin meningkat. Ketersediaan air bersih otomatis menjadi semakin berkurang tadi karena air laut meningkat, mengakibatkan migrasi populasi. Jadi yang tadinya beberapa negara mengalami kenaikan air laut, migrasi ke tempat yang lain sehingga terjadi penumpukan populasi. Dapat juga mengalami kepunahan sebagian spesies yang hanya misalnya bertahan di temperatur 20 sampai 25, ternyata temperaturnya naik otomatis tidak sesuai dengan habitatnya sehingga populasi tersebut menjadi terancam punah. Itu 2%. Kalau misalnya asumsi dengan 4 derajat Celcius saja kenaikannya, kita bayangkan Antartika di bagian atas itu mencair misalnya. Kemudian permukaan air laut naik secara ekstrim. Banjir di beberapa negara yang memiliki kontur tanahnya itu rendah. Seperti yang kita ketahui kalau Maladewa ya, Maldives itu kan sangat rendah sekali. Itu kalau mengalami penambahan itu tanahnya itu beberapa tahun kemudian diprediksi juga akan mengalami penurunan. Terus hal lainnya di sini adalah poin ketiga adalah energi. Energi yang berhubungan dengan air dan krisis dari makanan tersebut. Energi fosil yang kita gunakan itu kan semakin hari semakin menipis ya, berkurang. Apalagi penggunaan yang meningkatnya seiring dengan tadi populasi penduduk di dunia. Kemudian yang tadi air, krisis air adalah kita ketahui bahwa kurang dari 1% air bersih di muka bumi itu berpotensi kekurangan air bersih. Sehingga tantangan utama saat ini yaitu harus bisa misalnya air laut menjadi air bersih atau air bersih meningkat sumber dayanya atau percadangan air bersihnya. Karena air sebagai sumber kehidupan. Untuk proses produksi juga membutuhkan air. Jadi tidak mungkin manusia hidup misalnya tanpa air bersih tadi. Kemudian untuk yang berikutnya adalah sumber daya tanahnya ya. Pada negara industri ini, nah ini berbanding terbalik dengan populasi yang meningkat sehingga jumlah orang menjadi semakin banyak dan lahannya menjadi semakin sedikit.
Yang berikutnya ini ada isu tantangan yang berikutnya adalah terorisme dan national security. Nah, ini maksudnya adalah pada saat tantangan semakin banyaknya orang, maka pengangguran jadi semakin banyak misalnya. Terus berarti dan terorisme di mana semakin tinggi sehingga kesenjangan individualitasnya semakin tinggi. Gap antara si kaya dan si miskin jadi semakin tinggi. Nah, tantangan ini harus dijawab dengan yang sebagian kanan, yaitu adalah peluang. Peluang yang di sini yang dimaksud yang pertama misalnya adalah predictive modeling, antisipasi. Nah, ini yang dimasukkan adalah harus bisa memprediksi ke depannya itu solusinya seperti apa, strategi di masa depannya seperti apa. Apakah material yang digunakan semakin sedikit, solusinya apa? Jadi material apa? Material sintetis kah atau material yang dapat diperbaharui, yang dapat dibuat dari unsur yang lain, misalnya seperti itu. Memodelkan solusi yang akan diambil ke depannya. Nah, yang berikutnya adalah economic dari carbon free energy. Nah, ini beberapa Indonesia bahkan mendapatkan bantuan dari dunia bahwa Indonesia kan hutannya banyak. Nah, itu menyerap dari karbon dunia. Nah, Indonesia biasanya mendapatkan bantuan itu untuk melestarikan dari hutannya. Atau juga ada beberapa penghargaan untuk negara-negara yang mengkonsumsi karbon yang paling rendah atau menghasilkan hidrokarbon yang paling rendah. Nah, itu biasanya diberikan reward berupa bantuan dana untuk pembangunan infrastrukturnya atau peningkatan energi yang terbarukan tersebut. Yang berikutnya di sini ada kelanjutan dari ilmu dan teknologi. Nah, ini fungsi kita sebagai teknik ya, di mana bahwa kemajuan dari ilmu dan teknologi itu menentukan masa depan dari dunia. Kita yang menentukan bahwa dunia ini membutuhkan permasalahan apa, kita yang harus memformulasikan atau membuat solusinya. Sehingga kebutuhan atau kemudahan dari kehidupan sehari-hari dapat terselesaikan dari berkembangnya ilmu dan teknologi yang telah memberikan solusinya. Dan yang berikutnya adalah peningkatan dari kemakmuran dari suatu negara. Bebasnya tadi bebas karbon, negara-negara yang mendukung dari energi baru terbarukan atau menolak misalnya untuk bahan-bahan yang sekali pakai. Nah, itu biasanya ada peningkatan kemakmuran yang dibantu oleh negara-negara yang lain. Nah, ini sebenarnya membutuhkan resource atau sumber daya yang tinggi. Yang berikutnya ekonomi digital. Nah, ini apalagi di era industri 4.0, di sini menuntut kita untuk segala sesuatu didigitalisasi. Segala sesuatu harus di big data-kan. Jadi sebelum memproduksi A, itu harus di big data dulu. Material mana yang sebelum yang orang lain buat atau yang sudah kita buat di industri kita itu yang sesuai apa. Sehingga kita tidak membuang secara trial dan error, banyak material yang terbuang, air yang terbuang, listrik yang terbuang, itu sudah disimulasikan. Kita biasanya gunakan software simulasi sebelum melakukan uji tarik misalnya. Kita udah punya hasilnya. Sebelum kita melakukan pengujian destruktif test, kita lakukan dulu secara NDT atau destruktif. Sehingga tidak banyak produk yang terbuang secara percuma. Yang tadinya menggunakan kertas, check sheet-nya, checklist-nya, sekarang menggunakan digital. Mengirim data itu secara digital. Itu menjadi satu inovasi digitalisasi. Nah, di industri 4.0. Mungkin ini saja untuk pertemuan kelima ini. Terima kasih. Kita akan lanjut lagi di pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.